Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang luas Allah jadikan tinta, pepohonan Allah jadikan pena, serta daun-daun Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja sudah mengguncangkan alam semesta ini, membuat gaduh para malaikat. Dan jika bukan karenanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Penonton yang berbahagia, perkenalkan saya Muhandisa Elvin Rahmita dari SMA MBS Zamzam Cilongok akan membawakan pidato yang berjudul mengoptimalkan peran pemuda Islam lewat kepemimpinan tangguh guna mewujudkan masyarakat berkualitas menuju bonus demografi. Penonton yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi menurut National Population Fund adalah kondisi di mana masyarakat berusia produktif lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat berusia non-produktif. Berapa sih usia produktif tersebut? Usia produktif tersebut merupakan usia 15 sampai 64 tahun. Di mana masa-masa tersebut merupakan masa-masa kejayaan untuk seorang manusia. Dan masa-masa ini merupakan masa-masa emas bagi bangsa Indonesia jika pemerintah Republik Indonesia meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Jika mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia meningkat, insya Allah pemuda-pemudi Indonesia memiliki kapasitas sebagai agent of change atau sebagai pengganti untuk bangsanya di masa yang akan datang. Yang kedua, menjadi agent of development atau sebagai pembangun yang dapat merubah wajah bangsa menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah sebagai agent of social control atau sebagai pengendali yang dapat meminimalisir penyelewengan aparatur negara yang berbuat korupsi dan merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemuda sebagai sosok yang penting, maka perlu disiapkan mentalnya, psikisnya, intelektualnya, dan yang paling terpenting adalah akhlaknya.
Bukankah dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diciptakan dan diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang bukan hanya pintar, bahkan jenius, yang mampu bersaing di kancah internasional. Tetapi, jika pemuda-pemudi tersebut tidak didasari dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, bisa jadi ilmu tersebut membawa kepada kesombongan dan kesesatan bagi si pemilik ilmu tersebut. Penonton yang berbahagia, dalam sudut pandang Islam, manusia bukan hanya homo economic yang mengejar kebendaan, mengejar dunia yang fana, tetapi manusia juga merupakan homo regio yang membutuhkan ketenangan batin, ketenangan hati, dan kehusyuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bonus demografi ini, dengan jumlah pemuda yang sangat banyak dan dibingkai oleh akhlak dan budi pekerti yang baik, diharapkan dapat merubah wajah bangsa menjadi yang lebih baik lagi. Penonton yang berbahagia, masih ingatkah dengan kisah seorang pemuda yang berusia 21 tahun pada tahun 1453 Hijriah telah berhasil menggembor benteng pertahanan Konstantinopel. Bahkan Rasulullah SAW saja bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang di bawah komandonya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Berkat jasanya lah Islam telah membumi di kota-kota penduduk berkulit putih hingga saat ini. Penonton yang berbahagia, ini yang terakhir dan pesan dari saya, seorang pemuda yang akan menggantikan kepemimpinan di masa yang akan datang, insya Allah. Bahwa sebaik-baik seorang pemuda adalah ia yang tak kenal lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang didasari dengan akhlak dan budi pekerti yang baik dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang insya Allah akan merubah wajah bangsa menuju bonus demografi lewat pemuda Islami. Because without religion is blind, religion without science is lame. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan datangnya dari setan yang telah mengguncangkan iman saya untuk menyampaikan materi tersebut. Mungkin cukup sekian. Jazakumullah khair. Salam dari santri sang calon pemimpin negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.